aku ternyata pernah jadi simpanan. Langsung megang handphonenya. Kalian tahu apa di dalam chatannya? Ada satu nomor yang dia sematin, dan itu bukan nomor aku. Halo sayang-sayangku, halo besti-bestiku. Kali ini aku mau cerita di mana aku ternyata pernah jadi simpanan. Jadi ini tuh di beberapa tahun yang lalu, aku masih kelas, jangan disebut lah, nanti orang-orang pada tahu. Pokoknya ternyata aku pernah jadi simpanan pada saat itu. Jadi ceritanya gini, aku di situ kan nggak punya pacar, posisinya itu aku masih sekolah. Nah di situ tuh dia tuh cowok yang lagi booming, karena dia di kelas aku, dia lagi booming pada saat itu. Banyak yang aku mau sama ini, aku mau, pokoknya dia tuh lagi apa ya, kalau di novel tuh pokoknya cowok yang diincar sama semua cewek-cewek di sana deh gitu kan. Nah pada saat itu tuh aku memang nggak tahu cowok ini, tapi ada beberapa orang yang ngasih tahu, tahu nggak ada cowok ini kelas ini loh, ganteng banget, manis, katanya gitu. Yang mana sih gitu? Oh ini, memang tertarik, tapi tidak menggatal. Aku tidak menggatal, tapi tapi waktu itu tuh seiring berjalannya waktu, aku lagi duduk di, kan aku kelasnya di atas, aku lagi duduk di depan kelas aku. Tiba-tiba dia, temennya nyamperin, kalau nggak salah nyamperin, ngasih nama kertas gitu, minta nomor WA dong, katanya gitu. Itu seangkatan sama aku, tapi temen deket dia. Oh boleh, kata aku gitu, tulis lah nomornya, ini nih kata aku, nanti hubungin ya. Iya. Nah keesokannya ternyata yang hubungin bukan temen aku, tapi si cowok yang lagi rame ini. Tapi si cowok yang lagi booming ini, yang lagi jadi inceran anak-anak cewek-cewek gitu kan. Nah ya udah dong, di situ aku apa namanya, apa bahasanya tuh, komunikasi gitu. Nah tepatlah di sekolah ketemu kan, kata dia, nah di sini gitu. Oh apa gitu. Aku masuklah ke kelas dia, kita ngobrol ya selayaknya masa-masa remaja, ngobrol kayak gitu. Ngobrol lah kita. Nah seiring berjalannya waktu kita makin dekat, ternyata pembahasannya pun sudah lumayan wow gitu. Nah pada saat itu tuh aku nggak sengaja foto, kata dia, bergaya biar aku foto, kata dia gitu. Oh boleh. Nah pas foto itu dia mau masukin aku di SW dia, emotnya lope, nggak tahu warna putih apa warna apa gitu kan. Kata aku, jangan di post dong, aku malu, kata aku, karena kan kita belum ada hubungan apa-apa. Nah di situ tuh pas udah ngobrol-ngobrol, aku curhat dong sama temen aku udah mulai rasa, aku mulai ada rasa nih sama dia. Aku kayaknya harus bilang lah, ini maksudnya mau dibawa kemana nih gitu kan, karena aku gak mau digantung pada saat itu. Nah kita sering ketemuan, kita sering ngobrol, kita sering makan bareng, jajan bareng gitu kan. Nah pada saat itu tuh habis ujian kalau nggak salah, pokoknya habis dari mana gitu aku lupa. Si temen yang aku kasih nomor aku tuh, yang ngasih nomor aku ke dia bilang gini, Leni kamu suka ya sama dia? Emangnya kenapa? Kata aku. Enggak deh, kata dia gitu kan. Jangan, pokoknya dia nggak bilang apa-apa. Nah keesokannya aku ngobrol sama dia di dalam kelas gitu kan, biasa bercanda. Dia tuh hobinya main bola. Ya udah dia main bola. Nah aku kan megang handphonenya, kalian tahu apa di dalam chatannya? Ada satu nomor yang dia sematin, dan itu bukan nomor aku, itu nomor cewek disematin, namanya itulah pokoknya. Dan di situ aku baca chatannya, kayak
iya intinya tenang gitu. Dia tuh nenangin si cewek ini, nenangin kayak intinya nggak tahu lah pokoknya masalahnya apa. Intinya udah ngebahas keluarga, intinya dia minta tenang si cewek itu. Besoknya pas dia sampai ke kelas, aku kasih nih terima kasih kata aku gitu. Iya, di situ aku udah pengen ngomong cuma waktunya nggak pas karena posisinya di situ udah mau masuk juga kan. Keesokannya aku mintalah ketemu sama dia. Emang setiap hari ketemu sih, maksudnya aku mau ngobrol serius nih gitu. Nah pada saat itu tuh di pojokan di depan kelas dia, aku bilang gini, aku mau ngobrol sesuatu sama kamu. Kata dia apa? Sini. Bisa, aduh ya Allah, hati aku guys, bayangin. Itu dari lamanya aku tidak merasakan percintaan gitu. Aku sudah menutup, aku kayak udah mau membuka, tapi ternyata oh my god. Nah pada saat itu tuh aku ngobrol lah di pojok. Karena kan memang langsung sekolah aku tuh ngelihat kemana-mana. Aku ngobrol lah di sana. Pas aku ngobrol, aku tanya, aku mau kamu jujur sama aku. Kata dia, iya apa? Kenapa? Kamu punya pacar enggak? Kata aku gitu. Kenapa emangnya? Ya aku nanya, soalnya aku bingung aku ini di sini apa gitu. Kata dia, iya aku udah punya pacar. Hati aku guys, hati aku. Nah aku, kata aku udah berapa lama? Udah 6 bulan. Bayangin guys, 6 bulan. 6 bulan, bayangin. Terus kamu ngapain deketin aku? Kata aku gitu. Aku ngerasa aku udah jatuh cinta nih sama kamu, tapi ternyata aku bukan yang pertama. Dia punya cewek 6 bulan, keluarganya udah tahu. Justru kata aku, kita ini apa? Aku ini siapanya kamu? Dia bilang, tapi aku suka sama kamu, aku sayang, kata dia gitu. Tapi aku gak mau kalau dijadiin yang kedua. Dan aku pun gak mau kamu putus gara-gara aku. Aku gak mau, kata aku gitu kan. Apalagi posisinya di situ keluarganya kayak udah nuntut apa ya, kejelasan nih dari si cowok ini gitu kan. Aku gak mau, kata aku gak mau, aku penyebab kalian udahan, aku gak mau. Kalaupun memang aku jadi posisi si cewek ini, tiba-tiba cowoknya diambil, pasti sakit hati banget. Aku gak mau, kata aku. Dan bagian ini, bagian dimana, nantilah aku ceritain di episode selanjutnya. Nah, jadi aku bilang, aku gak mau. Kamu fokus aja sama pacar kamu. Aku mau mundur. Aku gak mau menjalin hubungan sama, misal kamu nih mengorbankan pasangan kamu demi aku gak mau. Aku bilang kayak gitu pada saat itu. Aku ngerasain perasaan ceweknya, apalagi nih udah 6 bulan keluarganya tahu, tiba-tiba udahan karena si cowoknya udah punya cewek baru. Aku gak mau, kata aku gak mau dapet karmanya. Kamu ya udah, kamu lanjut aja sama dia, hilangkan perasaan aku, karena aku tahu pasti dia jauh lebih lebih tahu juga sama si cowok ini. Walaupun aku sakit hati, aku bilang kayak gitu. Walaupun aku tahu aku sayang juga sama dia, tapi aku gak mau bikin si cewek itu sakit hati. Yang ada di benak aku pada saat itu adalah aku gak mau dapat karma. Aku gak mau, aku cewek, aku sakit hati. Kataku ya udah, kamu fokus aja sama dia. Urusan perasaan aku biar aku yang urus. Kamu jangan lagi hubungin aku gitu. Kamu fokus aja sama pacar kamu, urus aja masalah kamu. Tolong jangan libatin aku, apalagi kamu udahan cuma gara-gara aku gak mau. Di situ dia kayak dia nggak ikhlas, dan itu pertama kalinya aku ngeliat cowok nangis. Maksudnya nggak nangis, tapi meneteskan air mata, sudah berkaca-kaca matanya. Oh ya udah, kata dia, kalau misal itu keputusan aku. Akhirnya dia izin, dia mau turun ke bawah, dia mau main bola. Turunlah ke bawah. Di situ aku juga menangis, aku juga sedih karena memang dia tuh manis orangnya.
Maksudnya dari kata-katanya, dari perlakuannya, orang yang humoris. Aku baru kali itu sih menemukan laki-laki yang sehumoris itu, dan humornya nggak alay gitu loh, nggak gimana-gimana. Aku suka, baik, solidaritas, apa adanya orangnya. Tapi ya gimana, masa aku mau ngambil pacar orang? Dan semesta itu kayak mempersatukan gimana gitu. Dan untuk cerita ini, antara aku melepaskan kegalauan aku, kegamonan aku bakal cerita di part 2.